Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, membahas tentang karomah ulama di Nusantara ini tak akan ada habisnya. Mengapa demikian? Karena banyaknya para waliullah yang kebetulan bermukim di Nusantara. Salah satunya adalah Gusmi. Siapa yang tak kenal dengan beliau? Sosok ulama yang memiliki karomah yang sulit dijangkau akal manusia. Di dalam video ini, saya akan membahas satu karomah tanda kewalian Gusmi. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, serta aktifkan notifikasi loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga like dan komennya ya. Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli atau sering dipanggil Gusmi, lahir pada 17 Agustus 1940. Tahukah kamu bahwa beliau adalah putra dari Kiai Haji Jazuli Usman, seorang ulama dan ahli torekot sekaligus pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Gusmi merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama dan pejuang Islam yang masyhur di tanah Jawa dan memiliki ikatan darah yang sangat kuat dengan berbagai tokoh Islam ternama di Nusantara, khususnya di Jawa Timur. Maka sangat wajar jika Gusmi dikatakan sebagai pejuang agama yang tangguh dan memiliki kemampuan yang unik dan terkadang sulit dijangkau akal manusia. Selain menjadi pejuang Islam, Gusmi juga memiliki banyak sekali karomah. Apa itu karomah? Karomah adalah sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya, karena kemampuan yang sangat istimewa itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari kalangan ulama yang mengatakan bahwa Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gusmi sudah nampak kewaliannya sejak masih dalam kandungan. Di antaranya adalah Kiai Haji Mubashir Munzir yang merupakan sahabat sekaligus guru Gusmi. Begitu juga dengan Kiai Haji Dahlar Watu Congol yang kelak juga akan menjadi guru Gusmi. Bahkan ayahanda Gusmi yaitu Kiai Haji Jazuli justru berbahasa yang halus layaknya ketika berbicara kepada orang yang lebih tua di hadapan Gusmi. Salah satu hal yang tak pernah dilakukannya terhadap anak-anak yang lainnya, hal ini karena Kiai Haji Jazuli yang memandang bahwa anaknya Gusmi memiliki derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah ketimbang dirinya sendiri. Menurut salah satu ulama Madura, dari segi usia memang Kiai Haji Jazuli lebih tua dari Gusmi karena beliau merupakan ayahanda Gusmi. Tetapi dari segi keilmuan, Gusmi tampak lebih tua. Sebelum ayah Gusmi wafat, beliau mengakui bahwa tanda-tanda kewalian Gusmi sudah nampak sejak lahir. Hobinya di samping ziarah ke makam-makam wali yang beliau kenal, Gusmi juga suka memancing di sungai. Ketika beliau mondok di pesantren Kiai Dalhar tahun 1954 dan setelah sampai di pesantrennya, Gusmi tidak langsung mendaftarkan dirinya menjadi santri. Akan tetapi beliau hanya memancing di kolam pondok yang dijadikan tempat pemandian. Hal itu sering dilakukan oleh Gusmi setiap datang di Watu Congol. Kebiasaan memancing tanpa memakai umpan di kolom tempat para santri mandi dan mencuci pakaian membuat Gusmi terlihat seperti halnya orang gila di mata sebagian orang yang belum mengenalnya. Kemudian setelah beberapa bulan, dengan hanya datang dan memancing di kolam pemandian tersebut, beliau baru menemui Mbah Dalhar dan beliau izin untuk belajar kepadanya. Singkat cerita, Mbah Dalhar akhirnya mau menerima Gusmi sebagai muridnya. Ketika di pondok, Gusmi belajar Al-Quran dan Gusmi juga meminta kepada Mbah Dalhar supaya diberikan berbagai ijazah amalan untuk mencapai cita-cita, tanggung jawab, dan ketenangan hidup. Seolah-olah Gusmi ingin menguras habis semua ilmu yang ada pada Mbah Dalhar. Gusmi juga ingin menjadi seorang wali mursyid dan pengajar Al-Quran. Setiap kali Gusmi
meminta tambahan ilmu, Mbah Dalhar selalu menyuruhnya membaca Al-Fatihah, apapun bentuk permintaan Gusmi. Mbah Dalhar sebagai gurunya menyuruh untuk mengamalkan surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, Gusmi pernah berkata, "Jika ingin bertemu dengan saya, bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 10 kali." Dikisahkan pertemuan Gusmi dengan Nabi Khidir. Gusmi pada waktu kecil sering bermain di tepi sungai, yang kala itu ditemani oleh murid ayahnya. Suatu hari ketika bermain di tepi sungai, Gusmi tiba-tiba tenggelam. Santri yang menemani Gusmi panik bukan kepalang. Dicarinya di sepanjang sungai, Gusmi belum juga ketemu, dan akhirnya sang santri terpaksa melapor kepada ayahnya, yaitu Kiai Haji Jazuli. Bahkan Gusmi tenggelam dan dia belum bisa menemukannya. Si santri pun mendapat kemarahan dari Kiai Haji Jazuli dan disuruhnya mencari Gusmi sampai ketemu. Anehnya, setelah si santri kembali ke sungai, Gusmi ternyata sudah berada tepat di tepi sungai. Dalam keadaan normal, tak ada satupun luka di tubuhnya. Kemudian santri itu bertanya kepada Gusmi, "Dari mana saja, Gus?" Gusmi menjawab, "Tadi saya dibawa Nabi Khidir ke dalam sungai." Itulah salah satu karomah dan tanda-tanda kewalian Gusmi, yang dimana sejak kecil Gusmi sudah bisa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Semoga dengan kisah ini menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan masih banyak lagi karomah-karomah Gusmi yang belum saya bahas di channel ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.